Oke, Ibu izin buka dulu ya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini Ibu izin wawancara ya kepada Iya, guru di SMP Pembangunan ya. Betul di Cibadak bukan itu? iya, iya, Di di Cibadak. Cibadak, Bu. Oke, santai saja ngobrol santai ya. Iya, iya, Bu. Di sini. Jadi Ibu nanti akan lebih ke memotret implementasi kegiatan pembelajaran berbasis STEM di jenjang level SMP gitu ya, seperti itu. Iya, Nah, mungkin langsung saja ya, biar mengefektifkan waktu dan Ibu Pirni juga kan nanti banyak agenda juga. Di sini iya, ada Ibu. beberapa yang akan Ibu tanyakan terkait pertama itu tentang pemahaman guru tentang STEM gitu ya. Indikatornya nanti ada konsep STEM sama integrasi teknologi gitu seperti itu. Pertanyaan pertama yang Ibu akan tanyakan bagaimana sih pemahaman tentang Ibu Firni pembelajaran STEM dalam matematika gitu. Oh, oh, kurang jelas, punten. Nah, Diulangi sekarang bisa? jelas tidak? Cek-cek. Ah, Jelas, jelas. Pertanyaan pertama, bagaimana sih pemahaman Ibu Firni tentang pembelajaran STEM dalam matematika? Untuk menurut Firna ya, pembelajaran STEM dalam matematika itu tentu pendekatan pembelajaran yang bagus ya di pembelajaran matematika. Cuman untuk Firna pribadi sangat jarang ya Bu menerapin Hmm. STEM di pembelajaran karena memang dipengaruhi oleh kondisi di sekolah Hmm. sendiri dan juga keadaan siswa. Jadi lebih banyak di sekolah itu Firna pribadi jarang menggunakan model-model pembelajaran seperti itu gitu Ibu. Hmm. Sebetulnya kalau diterapkan itu mungkin akan memberikan efek yang bagus gitu ya. Karena Hmm. beberapa kali juga pernah pernah menerapkan model pembelajaran yang lain gitu, apalagi yang berbasis teknologi dan yang lainnya itu ada di beberapa kelas yang mungkin efektif, tapi ada juga kebanyakan yang tidak efektif. Apalagi di kelas di sekolah Pina kan nggak ada handphonenya Bu, dari segi Hmm. teknologi dan lainnya kan jadi susah juga gitu. Sebetulnya kalau diterapkan untuk STEM sendiri di pembelajaran itu bagus sih Bu. Hmm. Eh, Pernah mencoba juga, cuman nggak terlalu mendalam itu. Oke, oke, tidak apa-apa. Yang penting sudah mengenal ya, misalkan nanti ketika ada waktu atau misalkan fasilitas yang mendukung di sekolah mungkin bisa diterapkan tuh sainsnya, Iya, teknologi sama engineering dan matematikanya pada misalkan materi apa saja yang mungkin nanti yang bisa dicoba gitu kan ya itu tapi tidak apa-apa. iya. Itu pertanyaan yang kedua di sini sejauh mana sih Ibu Firni memahami penerapan pendekatan STEM dalam tadi meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis di siswa SMP ini? Pemahaman sendiri mungkin Mhm. masih kurang ya Bu. Vira pribadi masih kurang dalam pemahaman STEM ini karena jarang digunakan itu. Jadi Oh, tidak baru juga terlalu, mungkin ya. iya. Jadi Hmm. tidak terlalu diperdalam juga, cuman tahu selewat doang gitu Lewat Bu. aja. Oke. Gitu. Oke, tidak apa-apa ya. Iya. Terus masuk ke indikator integrasi teknologinya. Pertanyaan pertama di sini yang akan Ibu tanyakan, bagaimana sih peranan teknologi dalam pembelajaran matematika menurut Ibu? Kalau menurut Pirna pribadi, penting ya Bu untuk Hmm. teknologi karena Pirna pernah waktu itu Hmm. nah, yang namanya di supervisi dan gunain teknologi salah satunya ada GeoGebra. Ternyata antusias siswa itu lebih bagus kalau pakai GeoGebra, teknologi GeoGebra, terus juga pakai jadi kan lebih kelihatannya Bu kayak grafik kayak Ya, gitunya ya. Tapi betul. karena di sekolah nggak ada handphone, cuman mengandalkan dari gurunya ya, Hmm. fasilitas guru kayak laptop sama infus doang. Makanya itu yang lebih awal Pina ya udah deh nggak usah pakai itu gitu jadi ribet sendiri gitu tapi kalau Terbatas gitu mungkin ya. ada iya Hmm. padahal sebetulnya kalau misalkan untuk teknologi itu bagus sekali sih Bu untuk Hmm. anak-anak karena pernah waktu itu supervisi pakai permainan di GeoGebra dan yang lainnya itu bagus responnya dan lebih anak daya ingatnya juga bagus ke pemecahan masalahnya cuman Hmm. itu karena fasilitasnya. Cuman kalau sekarang kan ada ya Bu, ada IF ya kalau nggak salah di ada
TV yang bisa digunakan untuk Hmm. pembelajaran. Cuman belum nyoba, Pirna. Belum Oh, nyoba. belum nyoba. Berarti selama Vira jadi guru udah beberapa menggunakan teknologi nih selain GeoGebra. Pernah pakai waktu itu pakai aplikasi apa ya? Lupa lagi. eh di pelajaran tentang relasi fungsi sama apa ya? Lupa lagi Bu. Pokoknya ada beberapa. Cuman ya itu digunanya waktu mau supervisi. Kalau hari-hari Oh. biasa lebih ke media-media manual aja Bu. Oke, oke. Berarti sudah pernah diterapkan ya teknologi itu. Terus sejauh mana sih Ibu Firni memahami penerapan tadi pendekatan STEM dalam meningkatkan pemecahan masalah matematis di siswa SMP ini? Kalau untuk pendekatan STEM sendiri, eh pemahaman yang Pina tangkap ya, Mhm. karena lebih ke melibatkan permasalahan di dunia nyata yang mendorong untuk siswa berpikir kreatif, terus berpikir kritis juga kan, itu sebetulnya dalam pembelajaran matematika mungkin lebih mudah ya untuk anak, karena kan dikaitkan juga dengan apa sih Bu? Kontekstual gitu ya, karena Ya kan kalau betul. matematika sulit ya dipahami sama anak kalau nggak Hmm. dikaitin sama kontekstual sendiri gitu. Jadi Hmm. kalau pemahaman Pina sih kayaknya untuk diterapkan di siswa harus coba sih Pina juga Hmm. diterapkan gitu, kayaknya Boleh nanti kalau ilmu baru gitu bagus gitu ya. kalau ada Karena waktu ya. belum sih, belum pernah Mm-mm. nyoba. Makanya coba nanti bisa lah dicoba gitu karena kan di sini ada Ya, sainsnya misalkan nanti bisa kolaborasi dengan guru IPA misalkan. iya. Terus teknologinya tadi bisa menggunakan yang sudah pernah GeoGebra misalkan. Mm, Engineeringnya berarti nanti bisa membuat desain terkait tentang misalkan materi apa sih yang akan mm. kalau misalkan materi tentang apa namanya perbandingan skala misalkan itu kan nanti bisa bikin Iya, miniatur produk apa sih nanti yang bisa dibuatkan apa namanya terkait tentang engineeringnya gitu. Baru nanti iya, matematikanya langsung menghitung uh, materinya gitu sesuai dengan materi yang nanti akan digunakan itu kan jadi biasanya kalau dilibatkan oh ini kegunaan perbandingan itu untuk membuat taman atau misalkan membuat di kehidupan sehari-hari itu kan jadi lebih nyata gitu kan ya. Oh, berarti siswa iya itu oh benar Bu. ternyata Mm-mm. dari materi ini bisa kita bikin miniatur jembatan, miniatur Iya, rumah gitu seperti itu gitu. iya, Tuh. iya, Makanya nanti mungkin ketika ada waktu senggang gitu ya bisa oh iya. pas supervisi kapan nih misalkan takutnya di GeoGebra bosan bisa nanti dicoba gitu seperti itu. Iya, iya, Bu. Walaupun tadi memerlukan waktu pasti relatif banyak kan gitu kan ya. Iya, iya betul, Bu. Ya, selain ke fasilitas gitu. Terus masuk Iya. ke perencanaan pembelajaran ya di sini yang indikatornya itu terdiri dari penyusunan RPP sama penggunaan multimedia. Yang pertama di sini dalam penyusunan RPP ya atau modul ajar, apakah Ibu Firni pernah merancang pembelajaran matematika yang mengintegrasikan STEM dan teknologi digital? Belum, Bu. Kalau untuk STEM Hmm. sendiri belum pernah mencoba merancang. Tapi Hmm. kalau untuk ngaitin ke teknologinya udah ada yang maksudnya dikaitin ke teknologi, cuman belum ke ngarah ke STEM gitu, Bu. Oh Kalau ya. itu belum pernah. Berarti untuk mengintegrasikan teknologi di RPP mah sudah ya, misalnya seperti itu. Iya, cuman kalau untuk STEM-nya belum. Belum ya, oke. Pertanyaan kedua, komponen apa saja sih yang bisa Ibu Firni pertimbangkan ya ketika merancang pembelajaran berbasis STEM nih untuk gambaran aja nanti. Kan tadi belum, misalkan nanti kalau misalkan mau di supervisi di semester sekarang, komponen apa aja sih yang bisa nanti Ibu eh, pertimbangkan gitu untuk merancang di modul ajarnya itu? Untuk maksudnya pertimbangan komponennya gitu, Bu, nanti di RPP-nya Hmm. gitu akan seperti apa gitu. Ya betul. Mungkin yang perlu dipertimbangkan adalah dilihat dari fasilitas ya, mungkin teknologi apa sih yang kira-kira bisa digunakan itu kan juga harus dipertimbangkan ya. Terus Hmm. yang kedua juga dari desain yang nantinya desain materinya, Mhm. eh, itu kan juga harus dipertimbangkan karena kan mungkin karena Pina juga belum terlalu jauh ya mengenal STEM, jadi harus eh, pertimbangan dari segi materinya, komponen Hmm. masuk gak nih ke STEM gitu, karena harus belajar dulu Pirwanya juga kan ya.
nggak terlalu ini. Terus juga dari kondisi siswa, mungkin Hmm. kan nggak mungkin semua kelas juga bisa menerima pembelajaran STEM juga karena emang belum pernah nyoba juga gitu. Kalau mungkin itu sih Bu yang komponen paling penting ya yang harus dipertimbangkan gitu dari materi, terus juga teknologi apa sih yang bisanya di engineeringnya nanti apa gitu. Itu yang harus disesuaikan karena melihat kondisi di sekolah Pirna gitu, yang lainnya gitu. Oke. Itu 3 poin itu ya tadi. Ya. Oke, masuk ke pertanyaan kedua, penggunaan multimedianya ya di sini. Media atau teknologi apa saja yang biasanya digunakan dalam pembelajaran matematika ketika Ibu Firna mengajar selama ini? Kalau untuk medianya sih paling teknologinya paling cuma PowerPoint ya Bu. Hmm. Hmm. Paling aplikasi-aplikasi yang kayak GeoGebra atau games-games yang bisa dimainkan oleh anak-anak. Cuman belum ke teknologi yang lebih luas lagi. Karena itu Hmm. mengefisienkan waktu dan juga emang kondisi di sekolah juga Sekolah sih. ya. Oke. Kecuali kalau memang anak-anak yang misalkan di sekolah bawa handphone kan itu lebih gampang ya Bu. Kalau misalkan Hmm. anak-anak ada HP itu kan teknologi akan lebih banyak digunakan. Cuman karena keterbatasan itu jadi paling medianya cuma media-media dasar aja Bu yang digunakan. Kalau yang sering banget digunakan itu manual, maksudnya tuh kayak Hmm. bilang bawa benda-benda Webcam apa, gitu. kayak Hmm. media pembelajaran yang manual aja yang sering Hmm. digunakan. Kalau teknologi itu jarang. Hmm. Tapi pernah ya coba Pernah sih ya. beberapa kali. Terus masuk ke aspek implementasi pembelajarannya. Di sini ada indikatornya itu ada aktivitas pembelajaran eh, sama pemanfaatan teknologi ya. Tapi sebelum ke situ tadi ada satu pertanyaan ya yang masih di multimedia. Menurut Ibu Firna, bagaimana sih pengaruh penggunaan multimedia terhadap pemahaman dan keterlibatan siswa dalam belajar matematika? Yang pernah Pina alami ternyata dilihat Hmm. lebih anak cenderung kalau dari keaktifan lebih aktif Arti menggunakan aktif ya. media. Cuman balik lagi karena pemahaman kitanya sebagai guru juga harus dalam gitu ya Bu untuk Hmm. mengkondisikan siswanya itu karena jarang anak-anak di sini menggunakan media, jadi Hmm. ketika dikasih media itu mereka antusiasnya bagus, cuman ya kadang lupa dengan materinya. Tapi mungkin kalau untuk diterbiasakan menggunakan media itu akan lebih bagus juga sih. Jadi Hmm. aktivitasnya lebih responsif Hmm. anak-anaknya, nggak pasif gitu ya, dibanding Hmm. kita cuman ceramah atau menggunakan media-media yang manual, yang kadang kan anak lebih senang kalau kayak grafik, kayak gambar-gambar itu ada ilustrasi yang bagus itu Ya, menggunakan betul. teknologi dan yang lainnya atau bentuk nyatanya gitu itu kan lebih menarik yang pernah Hmm. Pina alami itu sih dibandingkan hanya sebatas kita ngajar nerangin atau cuman hanya sebatas media gambar doang gitu itu Hmm. eh, kurang efisien juga anak-anaknya kurang aktif gitu cuman Hmm. kalau dibarengi dengan teknologi mereka lebih lebih tangkapnya lebih Lihat bagus. ya gitu. Heeh. Walaupun mungkin dari materinya agak sedikit dilupakan gitu. Iya, gitu. Awal-awal mungkin materinya agak sedikit tertangkap, tapi pernah nyoba itu beberapa kali dalam Hmm. 1 bulan itu dirutinin. Ternyata lama-lama juga mereka jadi ingat sendiri gitu, Bu. Oh iya kemarin yang itu ya belajar, walaupun diingatnya pas games ini atau misalkan Gamesnya. teknologi pakai ini gitu, tapi Hmm. tetap ada materi yang tertangkap gitu, Bu. Oke, oke, terima kasih. Masuk ke tadi ya aktivitas pembelajaran. Bagaimana sih langkah-langkah pembelajaran yang biasanya Ibu Vina lakukan ya saat mengajar materi yang berbasis masalah gitu? Kalau karena di sini itu basic anaknya ya, Bu. Dari segi pemahaman matematikanya kurang, kayak penjumlahan pengurangan perkalian yang dasarnya aja sudah sulit gitu ya Bu. Hmm. Maka biasanya Pirna kalau mau ngasih soal yang konteksnya soal non rutin ya pemecahan masalahnya yang butuh ekstra gitu. Hmm. Biasanya suka dikaitkan dulu ke permasalahan yang kontekstual atau biasanya dikasih stimulus melalui gambar dulu media Hmm. kayak di PowerPoint gitu. Cuman kalau untuk teknologi belum, maksudnya jarang kita gunain Hmm. pakai teknologi ya Bu. Nah udah kayak gitu anak baru bisa nangkep. Cuman ya butuh proses juga. Kadang lewat video cerita cerita di dalam video itu ya Bu suka ada Hmm. kan masalah-masalah dalam video
anak susah bu nangkepnya, susah banget. Oke. Malah jadi Karena kitanya mungkin belum ujung-ujungnya terbiasa malah mungkin ngejatuhin. ya gitu. Ha. Iya, karena nggak terbiasa bu benar. Karena nggak terbiasa sama film juga. Sesuatu ya bu itu jadi malah jadi aduh ya udah kita pakai Terus langsung aja semua ini apa gitu. respon siswa ketika diberikan soal kemampuan pemecahan masalah gimana nih responnya atau soal Kalau yang yang situasi nyata? eh, anaknya senang, senang Mm-mm. matematika, mereka malah jadi penasaran. Tapi Hmm. karena kebanyakan anak-anak yang kurang, Mayoritasnya iya masih ini, ya udah bu kayak, aduh rutin ya ibu, gitu ya. nanti gimana sih caranya? Udahlah kasih tahu, jadi langsung kayak gitu bu. Anak-anak yang Oh, responnya masih kurang bu. gitu. Kalau untuk pemecahan masalah sendiri. Kalau soal-soal yang rutin aja, yang biasa misalkan langsung to the point aja, mereka masih kadang kesulitan gitu. Hmm. Jadi harus di kalau bilang ajar tuh dibuat nyaman dulu anaknya, baru mereka bisa belajar. Jadi lebih nyaman dulu ke bilangnya gitu, ngaitin dulu ke media, diajak dulu ngobrol ini itu dulu ke yang lain. Makanya ketika ada teknologi mungkin ya di sini bagus tuh pengen banget gitu bisa belajar itu sama mereka karena lebih responsif pakai media-media kayak gitu gitu dibanding harus langsung kasih soal gitu enggak gitu Oke, berarti kurang respon agak kurang ya kalau misalkan iya dikasih respon kurang. soal yang Hmm. sifatnya kemampuan pemecahan masalah atau soal Iya, yang rutin gitu ya. ya apalagi kan sekarang Bu mau TKA aja, TKA ya lagi TKA. Jadi anak-anak tuh dari kelas 8 kan bilang ajarnya kelas 8 ya, Hmm. lagi mulai diajarin kayak gitu, sulitnya luar biasa. Jadi, Ibu apaan ini soal kayak gini? Padahal itu kan soal-soal yang emang udah soal pemecahan masalah gitu ya. Hmm. Padahal rumusnya itu aja, cuman Cuma ya gitu. dibuat beda redaksi kan gitu Iya, kan. beda redaksi tetap jadi susah gitu. Emang harus dibiasakan sih, Bu. Hmm. Dari pilotnya juga harus dibiasakan juga di kelas Apalagi gitu. kan Jadi bukan kurikulum sekarang ya. Kurikulum iya, sekarang. Eh, yang kurikulum apa yang PM itu, hmm. yang pem- pembelajaran mendalam itu kan rada ini ya, Bu. Anak-anaknya belum bisa nih. Cuman emang sebelum ke anak juga pilotnya juga harus cari cara ini emang harus kreatif juga istilahnya Strateginya juga. apa gitu ya. Pelan-pelan aja gitu. Iya, Eh, Masuk ke ini ya, pertanyaan pemanfaatan teknologi iya. di sini. Apakah Ibu Firna menggunakan aplikasi seperti tadi GeoGebra, simulasi atau multimedia dalam pembelajaran? Terus bagaimana penggunaannya? Kalau Pina pernahnya Gebra itu pas materi waktu itu di koordinat Kartesius, Ibu. Pernah. Hmm. Itu waktu itu pun jadi anak nyoba pakai laptop pernah gitu ya, jadi nggak masing-masing Hmm. untuk menentukan titik koordinat sama menentukan titik keberadaan titiknya ya yang di situ. Jadi pernah itu yang digunakan jadi anak langsung praktek, cuman emang nggak masing-masing masih dipandu gitu pakai laptop gitu. Heeh, Ini udah gitu. dikenalkan kan ya ke siswa gitu. Udah dikenalkan. Cuman karena memang sebelum-sebelumnya mungkin mereka juga nggak terbiasa, jadi mereka tuh, wah ibu ini pakai apa gitu, pakai apa. Jadi bagus bu antusiasnya, walaupun ya emang Masih harus di banyak sambil mas ke hal baru masih kan itu banyak. kan yang Iya, karena hal baru. Jadi, cuman ada kesenangan tersendiri. Mereka jadi senang gitu. hmm. Jadi mengenal titiknya nggak harus hanya sebatas gambar doang, tapi Hmm. mereka bisa menentukan sendiri gitu, pakai komputer yang ada gitu. Hmm. Terus ketika penggunaan aplikasi GeoGebra ya barusan itu membantu tidak kepada siswa untuk visualisasi konsep matematikanya menurut Firna? Kalau yang kemarin materi diajarkan itu membantu sih Bu, Hmm. soalnya jadi pas waktunya nggak pakai pun mereka jadi tahu sendiri, oh ini ya Bu, nanti kalau misalkan Oke. menentukan sumbu X-nya nanti Betul. kayak gini ya, jadi dia tahu sendiri gitu, oh kalau positif itu ke arah mana, nanti negatif di arah mana gitu, karena udah pernah nyoba langsung menentukan titiknya di GeoGebra, jadi kata anak-anak mah pengennya belajarnya pakai itu lagi, cuman ya karena keterbatasan jadi nggak bisa Di setiap saat beberapa juga. materi aja ya kan ya Mm. yang ada yang Iya, di beberapa materi juga. Iya. Masuk ke aspek ini ya, pengembangan kemampuan pemecahan masalah. Di sini indikatornya ada strategi dalam pembelajaran sama diskusi dan kolaborasi ya. Untuk pertanyaan pertama, pada strategi itu bagaimana sih Ibu Firna mendorong siswa untuk memahami dan menyelesaikan masalah matematika? Kalau lebih ke
soal-soalnya sama Pina diubah bahasa ya Bu, maksudnya Hmm. lebih ke bahasa Lebih yang dekat dengan agak mereka. Iya, dipahami sama siswanya iya gitu. biar supaya mudah dipahami. Kayak misalkan kan kalau bahasa di matematika ini kompleks nih, misalkan Hmm. bahasanya ini itu. Nah, sama Pina suka diterjemahkan kembali maksudnya apa karena memang kesulitan menangkapnya itu di awalnya mereka itu. Kalau untuk di proses pemecahannya, kayak menentukan apa sih informasi yang diketahuinya, gimana proses pemecahannya itu mereka udah mulai terbiasa karena emang dari awal sama Pinal cara ngejawabnya nggak dibiasakan hanya langsung jawaban kayak gitu. Jadi Hmm. mereka udah mulai terbiasa di proses pemecahannya. Cuman kalau di awalnya untuk memahami itu masalahnya didorong dengan cara diterjemahkan ulang lagi Bahkan gitu Bu. sama gurunya ya Kalau kayak tapi ada beberapa anak yang bisa langsung tangkap bisa. juga gitu, nggak setengah. Tergantung kemampuan berarti kan ya. Iya benar Oke. tergantung kemampuan. Masuk ke indikator yang diskusi dan kolaborasi di sini, apakah siswa yang dilibatkan ya dalam diskusi kelompok itu untuk menyelesaikan masalah matematika, siswa selalu dilibatkan nggak dalam diskusi kelompok? Iya, Hmm. sering bahkan suka sengaja dibuat kelompok untuk eh, dibagi gitu ya Bu. Hmm. Ada yang anak yang memang kemampuannya bagus, ada yang rendah dan sedang itu selalu disatukan dan mereka itu suka diberi soal-soal yang memang supaya terlibat aktif semua untuk Hmm. pemecahan masalah itu dibagi peran. Untuk Hmm. Bina suka bagi peran, jadi kayak nanti satu orang bagian untuk memahami ini, nanti satu orang ini, walaupun masih tetap diarahkan gitu. Silakan. Cuman itu lumayan efektif. Terus apakah diskusi kelompok tersebut ya dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan pemecahan masalah tidak menurut Ibu? Bisa Bu, Bisa ya? cuman ya nggak semua, tapi hampir kemarin yang pernah lakukan itu hampir beberapa siswa jadi lebih ngerti, lebih paham lagi. Dan Hmm. karena udah dibiasakan seperti itu, jadi anak-anak jadi terbiasa untuk menggunakan prosedur apa pemecahan masalah itu sendiri gitu. Jadi nggak langsung bilang nggak ngerti, tapi mungkin awalnya nanya dulu, Bu ini Hmm. maksudnya kayak gini bukan gitu. Kan itu Ya, ada pengulangannya yang awalnya cuman Bu nggak ngerti, langsung nggak ngerti, tapi sekarang lebih anak ke nanya dulu gitu. Bu penasaran ini gitu kayak kan gini. ya udah ada Iya, jadi info. ada respon yang bagus, tapi ada beberapa anak juga yang ya tetap ya udah gitu. Pusing gitu. Karena masih di zona yang tadi nyaman soal Iya, rutin gitu kan ya gitu. iya, Ya, tidak apa-apa. makanya emang PR juga sih buat Vina Bu Hmm. harus membiasakan soal-soal yang konteksnya pemecahan masalah biar anak Hmm. terbiasa juga. Ternyata ketika dibiasakan waktu itu ya beberapa bulan dibiasakan ada perubahan yang bagus itu Bu di anak walaupun belum dikaitkan dengan teknologi yang bagaimana bagaimana gitu. Hmm. Ternyata pemecahan masalah itu penting. Karena soal-soal yang sekarang kan kayak TKA, AKM itu kan soalnya udah tingkat tinggi gitu ya. Hmm. Jadi kalau anak biasakan soal rutin itu menurut Pirna kesulitan buat mereka juga gitu. Apalagi Oke. kan sekarang Pirna ngajar pengayaan ya. Ada beberapa anak yang emang udah terbiasa dengan soal non rutin yang Pirna kasih, mereka nggak terlalu kesulitan dalam memahami soal. Tapi anak-anak yang terbiasa rutin itu susah, susah banget Bu. Cara Hmm. Pirna ngajarinnya pun nggak tahu harus gimana gitu. Gitu. Oke, berarti eh, harus mencari strategi lagi gitu kan ya tadi Iya, terkait. benar. Harus butuh strategi lagi gitu. Hmm. Gimana supaya anak terbiasa dengan soal itu, tapi tetap enjoy, mereka nggak terbebani gitu. Hmm. Ya, oke. Masuk ke aspek pengalaman dan tantangan ya Bu Firna di sini. Indikatornya yang pertama ada hambatan implementasi. Di sini kendala apa saja sih yang pernah Ibu Firna hadapi dalam menerapkan pembelajaran berbasis teknologi atau misalkan tadi kan STEM belum ya, berarti yang Belum. teknologi dulu aja. Nah, kalau kendala yang pertama dari segi karena Pina jarang pakai ya Bu, jadi harus dari segi kemampuan Pinanya juga itu Hmm. menjadi kendala. Jadi kalau mau menggunakan teknologi A, B, C gitu harus belajar dulu. Kendala di Pina pertama, kedua memang dari segi fasilitas. Hmm. Ada di sini beberapa fasilitas memang kayak Infokus untuk teknologi-teknologi yang lain ada, cuman karena banyak guru yang lain pakai, jadi harus bergantian. Jadi kondisinya kadang udah harusnya di kelas ini itu udah pakai teknologi, kadang mundur lagi karena keterbatasan teknologi. Kedua juga dari siswanya, dari siswanya tuh maksudnya
karena mereka jarang pakai teknologi, Mhm. akhirnya ketika mau pakai teknologi itu butuh waktu yang lama untuk Mhm. diajarin dulu, dijelasin dulu cara pakainya, kayak gini, kayak gitunya, pokoknya. Adaptasi Eh, lagi ya berarti ya. iya, gitu. Tapi manfaatnya bagus juga sih untuk siswa Bu, untuk teknologi sendiri. Jadi pengalaman kendala-kendalanya lebih ke pinanya yang harus lebih kreatif mungkin ya Bu. Mhm. Kedua, kondisi dan fasilitas di sekolahnya itu yang terbatas, jadi harus menyesuaikan juga. Kadang ya itu tadi materinya harusnya di kelas ini tuh udah teknologi, tapi karena ada hal lain akhirnya ditunda lagi, beda dengan kelas lain. Yang ketiga dari respon siswanya yang karena tidak terbiasa itu jadi butuh waktu lama juga gitu. Tapi setiap responnya lebih bagus di menggunakan teknologi dibandingkan cuman hanya sebatas manual. Itu sih Bu, pengalaman Firman. Ya, berarti kan tadi ada hambatan ya. Cara mengatasi kendala ketika Ibu Firna menggunakan teknologi apa nih dalam kegiatan pembelajaran uh, yang kemarin sudah berjalan gitu. Oh, kalau kendala kayak misalkan tadi kan diundur gitu ya, nggak Hmm. menggunakan teknologi ya, ya balik lagi Bu, jadinya manual lagi. Cuman dan nantinya dirubah Bu, jadi pas pertemuan berikutnya yang diubah jadi menggunakan teknologi, Mhm. tidak dengan materi yang sama gitu Bu. Mhm. Gitu. Jadi lebih ke ya udah deh, hari ini nggak bisa, berarti materi berikutnya digunakan gitu. Jangan sampai kelas lain pakai, kelas ini enggak gitu, ya disiasati aja Bu kayak gitu, soalnya emang karena jarang juga sih. Terus ketika anak yang pertama baru mengenal teknologi, kayak waktu itu antusiasnya sampai lucu bilang, ibu ini tuh apa GeoGebra. Kata aku tuh gitu ya, kata Pina tuh GeoGebra, kata anak ibu GeoGebra, GeoGebra tuh ini bukan, oh ini kok gini bu mainnya. Jadi mereka jadi penasaran ke aplikasinya dulu, ke teknologi yang mau diinin gitu, jadi harus ada ekstra penjelasan dulu, baru setelah itu mereka mau ikut gitu dengan masuk ke materi. Walaupun ya kendalanya di situ sih Bu. Karena Mhm. anak-anak di IPA itu ya jarang sih Bu ke media-media kayak Iya gitu. ya. Ya. Oke, masuk ke dukungan sekolah ya, indikator dukungan Iya. sekolah yang di pertama itu pertanyaannya, apakah sekolah menyediakan fasilitas atau pelatihan untuk mendukung penggunaan teknologi dalam pembelajaran? Kalau Silakan. untuk fasilitas pelatihan, beberapa kali pernah pernah ikut pelatihan dari sekolah, ada ya di MGMP juga pernah. Kemarin juga di MGMP dari mana ya? Ada pernah ikut pelatihan. Cuman untuk fasilitas sendiri ada di sekolah juga Bu, kemarin dapat bantuan ini IF dan ada Infokus, ada yang lain. Cuman ya itu karena jumlah kelas yang banyak dan guru yang banyak menggunakan, jadi kitanya harus koordinasi karena belum difasilitasi satu kelas satu gitu Bu. Jadi Hmm. kalau untuk dukungan sendiri dari sekolah selalu ada gitu Bu. Ketika emang membutuhkan ini ada gitu. Cuman ya harus berbagi dulu, dilihat dulu kok ada yang pakai apa enggak gitu. Kalau segi fasilitas, cuman kalau untuk HP itu memang aturan dari sekolah tidak boleh anak membawa HP gitu. Oke, terus menurut Ibu Firna, dukungan yang seperti apa sih yang masih dibutuhkan oleh para guru khususnya matematika ya dalam implementasi pembelajaran teknologi nih misalkan, biar lebih optimal lagi gitu. Kalau biar lebih optimal mungkin adanya ini ya Bu, pelatihan yang tapi yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi di sekolah, yang kayak di sekolah Pira kan mayoritas anak-anak yang di perkampungan gitu ya, yang Hmm. sulit untuk mengenal teknologi gitu ya. Jadi kayak pengen ada pelatihan gimana sih cara mengenalkan teknologi ke anak-anak gitu, yang dimana notabene mereka ke teknologinya masih kurang gitu. Terus juga mungkin ada model-model pembelajaran yang masih ramah untuk diterapkan, berbasis teknologi tapi diterapkan di lingkungan yang seperti ini gitu, di Pirna Hmm. juga. Terus juga mungkin ada apa ya, ada pelatihan juga khusus gimana model pembelajaran itu diterapkan di sekolah, tapi tidak tapi apa ya, disesuaikan dengan kondisi di sekolah yang ada gitu. Itu sih kayaknya harapannya ada pelatihan-pelatihan seperti itu. Karena kan kebanyakan yang pelatihan yang pernah terima itu anak-anaknya yang memang sudah
paham dengan teknologi dan juga anak-anaknya yang terbiasa dengan membawa laptop, HP ke sekolah, sedangkan kondisi di sekolah Pina kan nggak membawa itu gitu. Jadi agak kesulitan juga ketika mau mengimplementasikan. Nah, makanya ada harapan ada pelatihan model pembelajaran yang bisa diterapkan teknologi gitu, walaupun dengan fasilitas yang seadanya gitu. Hmm. Oke, berarti ingin diadakan itu ya pelatihan gitu ya, tapi disesuaikan dengan tadi kondisi Untuk eh, Piranya dulu gitu, nanti ya untuk baru siswa sendiri gitu implementasikan ke ke anak-anak gitu. ke siswa gitu. Oke, Hmm. terakhir ya, aspek terakhir ini ada refleksi guru eh, dari indikator dampak pembelajaran. Menurut Ibu Firna, bagaimana sih pengaruh penggunaan teknologi dan multimedia terhadap kemampuan pemecahan masalah? Dan pertanyaan terakhir, bagaimana sih perubahan yang terlibat pada siswa setelah menggunakan pembelajaran matematika yang lebih interaktif dan berbasis teknologi? Oke, pengalaman Pina ya, Bu, untuk perubahan ya dari respon siswa tentunya ketika sebelum dikenalkan dengan teknologi multimedia anak-anak lebih kurang aktif ya mereka lebih malah bahkan bosan duluan mau belajar tuh lebih cenderung ya udah deh nggak ibu nanti aja bu materinya bu langsung aja bu kasih rumus kayak gitu kan cuman setelah waktu itu pernah pernah menggunakan teknologi dan multimedia yang lain itu ada rasa penasaran walaupun awalnya penasarannya ke teknologinya dulu gitu tapi akhirnya ke pemecahan masalahnya pun mereka lebih paham apalagi ketika ditayangkan video apa stimulus awal gitu ya untuk pembelajaran mereka jadi lebih nangkep ke oh iya oh bu ini harus diginiin ya bu nanti buat mecahin masalahnya ya bu buat ketemu ininya berarti harus kayak gini jadi ada respon positif dari anak dibandingkan cuman waktu awal nggak pakai teknologi itu mereka cuman langsung ah bu nggak tahu ah bu nggak bisa gitu padahal mereka pun udah terbiasa misalkan dengan soal yang sama gitu cuman dengan teknologi itu ada perubahan dari aktifnya siswa di kelas gitu Bu. Jadi lebih aktif itu yang pernah alamin sih kayak gitu jadi kayaknya berharap kalau misalkan bisa pakai teknologi hampir setiap pelajaran mungkin bisa gitu diterapkan itu kalau memang fasilitasnya terpenuhi kayaknya pengennya seperti itu gitu dengan kondisi yang ada jadi mungkin di beberapa materi penting saja yang Pina terapkan di teknologi dan multimedia yang lain gitu Bu. Yang penting tadi ya tidak kan di Kurmer sama di kurikulum mendalam ini kan perlu di apa namanya sampaikan ya terkait teknologi Iya. gitu seperti itu. Hmm. Walaupun tadi misalkan fasilitas sekolah Iya. misalkan masih perlu ditingkatkan, tapi Iya, Bu. minimalnya Mm-mm. Bu Firna pernah mencoba memperkenalkan tadi misalkan salah satunya Iya, lebih ke mm, aplikasi GeoGebra atau lainnya iya, nanti atau iya, game-game yang iya. Walaupun lebih misalkan gampang. sekarang pindah ke kelasnya nggak pakai teknologi, tapi Hmm. sering, oh anak-anak untuk materi ini bisa loh nanti kamu dicoba di rumah, misalkan buka aplikasi ini, web ini, nanti di situ ada bagaimana cara menggunakan, membuat ini, buat itu gitu. Suka dikenalkan walaupun nggak dipraktikkan secara langsung gitu. Eh, karena ya keterbatasan itu kalau dipraktekkan itu di sekolah, tapi selalu dikenalkan supaya Hmm. Pira selalu bilang gini sih supaya kamu nanti kalau masuk ke sekolah nggak ditanya ini itu nggak kudet banget Ah, kayak iya. gitu bilangnya biar nggak kudet banget gitu. Walaupun di sekolah nggak dipraktekin setidaknya tahu gitu Tahu oh ya. ada aplikasi ini ada media Hmm. ini yang bisa digunain gitu suka gitu sih bilang kadang anak-anak suka ibu atau bu belajarnya pakai model pembelajaran kayak kemarin bu yang pakai teknologi bu atau pakai media ini bu suka Hmm. malah request sendiri Menawar gitu ya dan gitu. antusiasnya bagus ya gitu. Eh, apalagi kalau misalkan pernah menerapkan beberapa model pembelajaran yang berbeda-beda. Jadi kayak, Hmm. ibu ini pakai model apa lagi bu? Kayak gimana bu? Walaupun mereka nggak tahu ya itu teh modelnya gimana gimana, cuman lebih enjoy gitu. Oh bu, mainnya kayak gini-gini. Jadi nggak monoton hanya ceramah gitu. Jadi senang sih anak-anak bu kalau terapin. Cuman bilangnya juga yang harus banyak belajar. Ya, ya, betul sih ya. Jadi gurunya harus sekarang Iya, lari gitu kayaknya, apalagi dengan iya, tadi ada betul. teknologi Harus mau gitu. nyoba juga. Ya, Kadang jangan ada di pribadi zona nyaman.
Iya, ceramah konvensional gitu. benar Bu. Gitu. Jadi kadang Vina sendiri mau nyoba tuh, ah udahlah ceramah lagi kayak gitu. Padahal anak-anak gimana gurunya juga Bu. Kalau Ya, misalkan betul. Vinanya mau kreatif, mau nyoba-nyoba yang lain, ternyata respon anak nggak seburuk itu gitu. Malah kan bahkan mereka lebih antusias gitu dengan Mm-mm. percobaan-percobaan yang menggunakan model-model yang lain gitu. Dibanding hanya sebatas kita ceramah, datang ke kelas, nulis materi atau nyampein materi gitu. Dibanding kayak gitu, mereka lebih kayaknya suntuk, ngantuk gitu, Bu. Jadi balik lagi sih ke Pirnanya juga harus lebih kreatif lagi gitu. Mm. Jangan suka suka apa mikirnya kayaknya susah nih diterapin. Padahal nggak boleh gitu ya, Bu. Belum nyoba Harusnya gitu kan ya gitu. dicoba Ya, dulu gitu. betul. Gitu sih. Mudah-mudahan nanti Ibu Firna juga bisa mencoba yang STEM tadi ya. Misalkan tadi Iya, di iya, materi siap, Bu. perbandingan sainsnya misalkan kita bikin taman sehat nih di untuk perkarangan di sekolah. Bisa kan Hmm, di sainsnya seperti itu. Bisa nanti di iya, teknologinya menggunakan GeoGebra lagi misalkan mangga silahkan di iya, perbandingan. Terus nanti di hmm, engineeringnya membuat desain kalau yang iya, suka menggambar ya mahasiswanya iya, membuat desain taman yang kreatif seperti apa sih gitu kan. Sekarang kan Mbak iya, iya, banyaknya pakai AI gitu bisa dipakai alat iya, bantu iya. juga untuk mendesain Ah, apa namanya si tamannya gitu. Oh ternyata dari perbandingan ini kita bisa membuat desain taman yang bagus nih untuk diterapkan nanti atau misalkan dibuat di sekolah. Berarti nanti di iya, iya, materi benar. yang IPA-nya bisa menanam tapi sesuai dengan apa namanya tadi desain dari yang dibuat siswanya gitu. Baru nanti Iya, iya. engine matematikanya lebih ke eh, banyaknya tanaman misalnya harus ditanam ada berapa tanaman sih ketika luasnya Iya. seperti itu kan gitu ya. Itu Iya, kan jadi emang lebih lebih menarik gitu kan ya, lebih iya lebih senang praktek juga Bu. hmm, Anak-anak di sini lebih senang praktek karena emang hmm, jarang sampai dikenalkan teknologi. Jadi sering kalau misalnya kayak materi teorema Pitagoras ya waktu itu anak dibawa keluar sama Pina terus dibawa suruh bawa meteran, suruh bikin gambar, sketsakan di bukunya gitu, hmm. ngedesain. Coba deh gambarin ini gimana caranya nanti kita bisa menemukan Pitagoras di sini atau gimana Hmm. itu selalu lebih antusias itu gitu walaupun memang waktu ya harus membutuhkan Iya waktu yang betul, waktunya banyak harus gitu. dipersiapkan. Oh Itu iya kan yang gitu. seperti itu bisa dijadikan STEM kan. STEM-nya misalkan Iya, di anak-anak dibawa keluar jadi sehat, jadi terpapar iya, matahari gitu kan. Itu kan jadi betul, betul. sainsnya gitu Hmm, seperti itu. Nanti iya, teknologinya menggunakan apa nih? Misalkan tadi alat peraga yang berbasis teknologinya gitu. iya Engineeringnya gitu berarti Bu, membuat benar. desain tadi jarak misalkan itu kan bisa ya bikin jarak Iya, dengan hmm, media apa gitu nanti ada iya, produknya atau membuat iya, gambar poster mangga ah, silakan gitu. iya. Itu kan jadi lebih Bahkan lebih eh, responsif itu ngena sih Bu. gitu ya, lebih Jadinya tertanam gitu atau misalkan jadi iya, ingat gitu seperti benar, itu. lebih mudah diingat. Soalnya waktu itu, iya pernah waktu itu kelas ada yang sama Pina dibawa keluar gitu. Anak-anak tuh, coba kamu ini dibawa ke lapang. Kamu coba cari di sini benda atau apa yang bisa kamu hitung menggunakan rumus teorema Pitagoras. Hmm. Dengan mereka ada yang inisiatif bawa meteran sendiri, ada yang Hmm. nyari tali, jadi diukur sendiri pakai tali. Terus setelah itu disketsakan. Setelah Hmm. itu baru mereka dikasih Sketsa itu di kan bisa dia beri. poin Apa? engineeringnya kan. Sketsa itu kan Iya, bisa jadi engineeringnya gitu kan. iya benar. Iya, lagi baru sadar ya itu ternyata bisa masuk ke engineering ke situ ya. Nah, Jadi waktu itu mah bilang kumaha caranya gitu Bu supaya anak paham konsep hmm. Pythagoras. Makanya ya udahlah cara kayak gitu. Udah itu baru di kelas dikenalkan pakai audio, video, pakai infocus yang lain untuk nambah memperdalam pemahaman mereka. Setelah itu Pemahaman. masuk ke soal yang pemecahan masalahnya Bu. Jadi soal cerita yang emang lebih harus mereka terjemahkan dulu gitu ya, Hmm. memahami dulu. Nah, baru di situ mereka bisa Bu mencari langsung Hmm. tanpa harus tanya dulu, Bu ini maksudnya apa ya? Karena mereka udah ngalamin dulu tuh tadi Ya bikin udah sketsanya praktek gimana langsung dulu gitu gitu, kayak sketsa. gitu. Terus udah lihat videonya, medianya, Hmm. media yang final liatin gitu ke mereka. Ternyata langsung berjalan gitu tanpa harus diingatin prosesnya pemecahan masalah terus kayak gini dulu enggak mereka langsung paham Hmm. dengan sendirinya gitu. Ternyata mungkin dari pengalaman-pengalaman yang mereka tadi dilakukan ada pemahaman yang mereka dapatkan gitu Bu untuk pemecahan masalah sendiri gitu. Berarti secara tidak langsung Ibu Pirna sudah sebenarnya udah nih tahapan STEM-nya tapi mungkin belum
Oh, Iya, ternyata ini tuh nggak tahu STEM itu. gitu ya Iya. gitu. Berarti mangga nanti Hmm, mungkin bisa dicoba ya, entah itu nanti iya, di semester sekarang atau nanti di semester tahun ajaran baru, biar nanti iya, dipersiapkan dulu gitu sama Ibu Firnanya iya, seperti iya. itu. Iya Bu, nanti Pira juga harus belajar dulu apa Hmm, sistem yang sesungguhnya yang hmm, diterapkan hmm, sekolah itu. hmm, Emang emang kadang kalau bingung, aduh modelnya kayak gimana, udah aja lah dicari yang kayaknya yang bisa menarik perhatian anak gitu. Jadi hmm, waktu itu spontan aja gitu. Kayaknya minggu depan mah harus kayak gini deh. Anak ternyata antusiasnya bagus Bu. Ada yang hidung bawa apa tuh, bawa meteran sendiri, ada yang pakai penggaris, ukurnya nyari. Pokoknya di lapangan tuh mereka sketsakan Pitagoras ya. Ada yang bikin hmm. lapangan, ada yang bikin cuman lihat dari jaring aja, banyak ya Bu. Ternyata asah kemampuan mereka terasah gitu Bu Ya, kalau seperti itu. langsung Apalagi praktek ya. iya, setelah itu diliatin video, setelah itu dikasih soalnya Stimulus nggak terlalu lewat sulit. video gitu. Hmm. Jadi ke soalnya pun sesulit apapun mereka bisa langsung nangkep gitu kalau seperti itu. Hmm. Tapi itu teh tanpa sadar itu teh udah masuk ke STEM ya Bu. Udah masuk STEM ya, tinggal dirancang aja gitu. Oh, Ya, sayangnya di poin ini, teknologinya ini, engineeringnya iya. ini, sama matematika tadi lebih langsung menghitung menggunakan rumus teori Pitagoras gitu, seperti itu. Iya, iya, iya. Benar-benar. Oke, nanti bisa nanti ya, insya Allah ya Iya, dicoba insya gitu Allah Bu. kan ya. Pasti Oke. dicoba. Bu Firna, terima kasih ya atas Iya, Ibu. waktunya untuk tadi wawancara dari poin pertama sampai terakhir. Iya, Mudah-mudahan nanti bisa sharing lagi iya Ibu, terkait siap. tentang STEM-nya. Mangga boleh nanti diskusi sama Ibu gitu ya, boleh japri Iya, gitu. siap Ibu. Siap Oke, Ibu. Ibu izin stop dulu Makasih juga ya. ya Ibu. Maaf